Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitar Ajasko. Di sini saya akan menjelaskan materi Accounting for Mechanism Operating atau biasa disebut akuntansi perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. 1. Perusahaan jasa. Perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Pendapatannya disebut pendapatan jasa atau service revenue. Persediaannya berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi. 2. Perusahaan dagang. Perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjualnya barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Pendapatannya disebut penjualan atau sales revenue. Selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. 3. Perusahaan manufaktur. Perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberi bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Pendapatannya juga disebut penjualan atau sales revenue. Selain perlengkapan, juga terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses work in process inventorious adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode. Ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dan menyerap biaya produksi kembali. Yang ketiga, persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahap proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesanan. Beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Selain dari aktivitasnya yang membedakan perusahaan jasa dan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, yang artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. Perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur. Harga pokok penjualan atau HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode.
HPP merupakan akun kelompok beban. Nama lainnya adalah beban pokok penjualan. Dan dalam bahasa Inggris disebut cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus berharga perolehan, cost flow. 1. Persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari persediaan akhir periode sebelumnya. 2. Pembelian atau cost of goods purchase adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Pembelian bersih sama dengan pembelian kotor, plus biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan diskon pembelian. Barang tersedia untuk dijual, cost of goods available for sale, adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambahkan pembelian bersih. 4. Harga pokok penjualan, cost of goods sold, adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. COGS sama dengan unit yang terjual kali harga perolehan per unit. 5. Persediaan barang dagangan akhir, ending inventories, adalah total harga perolehan atas barang yang belum menjual sampai akhir periode. Ending inventories sama dengan unit tersisa kali harga perolehan per unit. Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Penjualan sama dengan unit yang terjual kali harga per unit. Sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Berikut ini perbandingan dari kedua sistem pencatatan persediaan tersebut. Yang pertama, sistem perpetual. Sistem ini terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan. Misal, pembelian retur, pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang, dagangan penjualan dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode tidak wajib dilakukan karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan nilai persediaan antara kartu persediaan dengan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik.
Jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan yang akan dibuat jika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan, inventory, dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Yang kedua, sistem periodik. Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan dan retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Tidak menggunakan kartu persediaan sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Hasil perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode, yang selanjutnya nilai persediaan akhir yang dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan barang dagangan akhir. Perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak akan diketahui berapa nilai persediaan di akhir periode, sehingga saldo akun persediaan pada akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal adalah cost of goods sold, sama dengan inventory. Jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir, inventory cost of goods sold. Berikut perbandingan pencatatan transaksi terkait persediaan barang dagangan antara sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. 1. Pembelian barang dagangan secara tunai. Perpetual inventory cash. Pembelian barang dagangan secara kredit. Ini menggunakan akun payable dan akun periodic purchase akun payable. Dalam transaksi pembelian barang dagangan sering terdapat adanya biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli ataupun ditanggung oleh penjual, tergantung pada kesepakatan yang juga akan tertulis dalam faktur. Ada dua jenis kesepakatan terkait biaya angkut, yaitu VOB shipping point adalah satu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Yang kedua, FOB destination point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Jurnal yang dibuat perusahaan ketika membeli barang dagangan dan membayar biaya angkut pembelian. Jurnal penyesuaian. Sama halnya pada perusahaan jasa, jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan
seberapa akun agar saldo akun-akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jenis-jenis penyesuaian yang telah dibahas dalam perusahaan jasa juga akan ditemui pada perusahaan dagang.